Detik.com, kantor berita Republik Mimpi. Kita akan meneruskan lagi perdebatan antara Fadzur Rahman dengan penasihat hukum Bapak Muhammad Assegaf. Dan saya ingatkan sekali lagi, waktunya hanya 5 menit karena Bapak Soeharta harus beristirahat kembali karena alasan kesehatan. Silakan. Oke, baik, sekarang akan lebih tenang karena sudah terungkap semuanya. Yang terpenting sekarang adalah dari gerakan masyarakat untuk mengadili dan memburu harta Soeharto ini. Kami juga sudah membuat websitenya, Pak Assegaf tolong dibuka nanti, www.soehartoinkbuster.org. Sekarang sudah diakses oleh 142 negara dan ada 4.000 hits di sana. Anda seluruh dunia. Tujuannya untuk apa itu? Tujuannya jelas, mengadili dan memburu harta Soeharto yang dikumpulkan selama 32 tahun. Kami mengungkapkan di sana ada sekitar 350 perusahaan terbatas milik anak-anaknya Soeharto. Jadi dari dulu masalah ini sudah berulang kali sebentar, ini belum selesai. Berulang kali diungkap tetapi tidak pernah ada gugatan yang benar. Karena apa? Mana ini kejahatan kan luar biasa, extraordinary. Kejahatan HAM-nya luar biasa, kejahatan korupsinya luar biasa, mestinya dibalik. Soeharto yang harus mengakui dari mana uang 600 triliun itu. Itu kan dibuat dengan cara yang manipulatif dulu. Justru kita bertanya dari mana catatan-catatan yang saudara kumpulkan. Soeharto dan keluarganya yang harus membuktikan dari mana didapatkan uang 600 triliun rupiah itu. Kalau Anda mempunyai kemampuan dan punya kesempatan, silahkan proses di pengadilan. Nanti kita akan dalam posisi membentengi. Baik, Pak Assegaf, ada uang 60 juta euro. Tapi jangan sekedar memberitakan di mass media, ngomong aja, tapi tidak pernah berani legal action di pengadilan. Ada 60 juta euro sekarang di Gersi, itu adalah uang dari salah satu swasta juga. Dan sampai sekarang mestinya bisa dibuktikan secara. Pak Assegaf, tunggu sebentar. Ya, Bapak. Apa Pak? Pak Soeharto ya? Pak Soeharto itu siapa nih, Pendi? Iya Pak, aduh Pak Assegaf ini gimana? Sedikit lagi aja, honornya sama padahal. Dikit lagi Pak ya, dikit lagi. Silakan. Iya. Nah, Pak Assegaf, tidak ada jalan lain. Kita sekarang harus menjadikan ini pelajaran. Kegagalan 10 tahun reformasi adalah kita tidak bisa mengadili dan mengambil atau memburu harta Soeharto ini. Ini kegagalan kita. Filipina dari 100 triliun, Marcos, itu bisa diambil sekarang 30 triliun rupiah. Sebentar. Jadi jangan kegagalan yang terjadi itu, kemudian saudara timpakan kesalahannya kepada Pak Soeharto. 100% ditimpakan kepada Soeharto. Saudara gagal, saudara tidak punya kemampuan membawa ini ke pengadilan. Karena itu, mestinya ada Pak Wakil Presiden, saya menghimbau, mesti ada upaya terbalik. Sebentar Pak, boleh tangan Anda jangan malingi saya. Tapi ini supaya tenang Pak. Mohon maaf. Boleh saya tanyakan kepada tokoh oposisi bagaimana pendapat Anda? Bagus. Perdebatannya jauh lebih berkualitas. Ya, perdebatannya jauh lebih berkualitas. Bagus. Oke, baik. Nah, saya menghimbau kepada Bapak Wakil Presiden, tolong sampaikan kepada Bapak SBY agar kita tegas ini. Saya percaya kepada Pak Hendarman Supanji. Sekarang memburu harta Soeharto melalui yayasan-yayasan dan juga yang ada di Gersi itu. Tetapi artinya saya harus, misalnya yayasannya adalah Super Semar. Ini berharap. Gantian saya. Sekarang kita sudah mendengar bahwa Kejaksaan Agung sudah mengajukan gugatan. Betul. Karena itu kita Yayasan Super Semar. Ya betul, Jaksa Agung. Kita hormati forum tadi. Betul. Itu adalah forum yang benar untuk menentukan keadilan. Jadi tidak hanya keterangan dari mass media. Forum itulah yang akan menguji mana yang benar dan mana yang salah. Anda betul. Kita siap menunggu di pengadilan. Anda betul. Artinya upaya untuk mengambil uang yang diambil melalui yayasan ataupun uang yang 60 juta euro di Gersi. Anda jangan menggunakan istilah mengambil begitu. Lemparkan aja ke pengadilan. Kita akan diskusikan. Tetapi Pak Assegaf, ini memang makanan Anda karena ini melalui pengadilan yang biasa. Harus yang luar biasa. Suara Anda ini. Bentar Pak, saya tidak bisa begini. Atas perintah saya wapres ini. Wapres kalau diperintah diam deh Pendi. Tapi saya lawyer Pak. Bapak satu saat juga butuh saya. Oh iya. Kita dengar mahasiswa. Boleh kita dengar mahasiswa? Mahasiswa boleh? Saya melihat di sini ketidakmampuan hukum menyentuh rejim-rejim yang selama 30 tahun dan tidak mampu untuk mengembalikan 600 triliun. Ini saya kira itu mohon dikembalikan segera kepada Pak Presiden dan
Wapres BBM mengambil tindak tegas walaupun masalah ini sudah berlarut. Tapi ini belum terlambat. Terima kasih. Sekarang saya ingin menghormati Hendarman Supanji Jaksa Agung. Saya ingin menghormati pemerintah supaya jelas dan mati-matian untuk memburu harta Soeharto ini. Jangan hanya cuma yayasan dan digensi. Upayakan untuk mencari dan memburu yang 600 triliun rupiah itu dan dikembalikan kepada masyarakat. Pak Soeharto pasti setuju. Dia senang sekali. Pak ya sudah katanya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Oke. Mohon maaf ya. Pak, sebentar, Pak Soeharto silakan. Kesehatannya ini Pak, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit, sakit kok cuma sedikit.